Just nak cakap aku cukup suka dengan progres Indonesia. Aku cukup suka. Entah kenapa. Sebab ini adalah bukti bahawa kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk, pemain mana keluar masuk, tapi kita kekal berprinsip. Walaupun kekal berprinsip itu boleh melihat kita tewas 5-0 di Iraq pada bulan November ke Januari, sebelum Piala Asia. Boleh, waktu tu semua dah nak kecoh dah, Indonesia kalah 5-0. Walaupun boleh lihat kita kalah macam tu, tapi at the end of the day hang akan dapat hasil macam ni. Sebagai kawan jiran, komen aku lah, untuk pasukan Indonesia, ini peluang terbaik diorang lah. Dengan apa pemain pengumpulan pemain-pemain warisan yang aku rasa antara yang terbaik Indonesia pernah ada. Ini peluang terbaik diorang untuk layak ke Piala Dunia secara merit lah. Pildun. Sebab sekarang ni tak silap Jepun negara Asia pertama yang layak. Jadi Indonesia sekurang-kurangnya kalau tak layak secara merit, dia main ke playoff kan. Jadi itu yang mereka kejar, dan ini memang terbaik lah. Harapnya Indonesia menggunakan peluang ni sebaik-baiknya, sebab belum tentu akan datang dia dapat peluang ni lagi. Menang atas Nepal aja sombong. Pengamat sebut Indonesia jadi tulang punggung tim se-ASEAN. Kemenangan timnas Indonesia atas Nepal memang menjadi sorotan, terutama bagi mereka yang meragukan kekuatan Garuda di kancah sepak bola Asia. Beberapa pihak menganggap bahwa kemenangan tersebut bukan sesuatu yang perlu dirayakan berlebihan, mengingat Nepal bukanlah tim yang masuk dalam jajaran elit Asia. Namun, pandangan ini justru dibantah oleh banyak pengamat sepak bola yang melihat hasil tersebut dari perspektif yang lebih luas. Menurut beberapa analis, kemenangan atas Nepal adalah bagian dari proses panjang timnas Indonesia dalam membangun fondasi yang lebih kuat untuk menjadi tulang punggung sepak bola Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, tim-tim ASEAN memang mengalami perkembangan signifikan, tetapi Indonesia dianggap sebagai negara yang memiliki potensi terbesar untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Indonesia di jalur yang benar. Indonesia mengalami perubahan besar sejak kedatangan pelatih berkualitas seperti Shin Tae-yong. Sebelum ini, timnas sering dianggap sebagai tim yang hanya mampu bersaing di level Asia Tenggara, tetapi sulit berbicara banyak di level Asia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pola permainan Indonesia semakin modern, disiplin, dan memiliki kualitas yang lebih baik. Kemenangan besar atas Nepal, yang mencerminkan dominasi total, adalah bukti bahwa ada perkembangan nyata dalam skuad Garuda. Meskipun Nepal bukan lawan berat, kemenangan besar tetap menunjukkan efektivitas dan ketajaman tim. Selain itu, hasil tersebut juga mengamankan langkah Indonesia ke level berikutnya dalam turnamen yang lebih besar. Pelatih Shin Tae-yong menanamkan mentalitas kemenangan yang kuat dalam tim ini. Sebelumnya, timnas seringkali kesulitan menghadapi tekanan dan mudah kehilangan momentum. Namun, dengan gaya kepelatihan yang tegas dan disiplin tinggi, Indonesia kini tampil lebih percaya diri dan memiliki keinginan untuk menang yang lebih besar. Dominasi di Asia Tenggara. Sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki basis supporter yang luar biasa dan potensi pemain muda yang melimpah. Dengan pembinaan yang tepat, Indonesia bisa menjadi pemimpin sepak bola Asia Tenggara. Beberapa indikator menunjukkan bahwa timnas Garuda memang berada di jalur yang benar untuk menjadi kekuatan utama di kawasan ini. Kualitas pemain muda yang terus berkembang. Indonesia kini memiliki banyak pemain muda berbakat yang mendapatkan kesempatan bermain di luar negeri. Beberapa nama seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Sandy Walsh menunjukkan bahwa Indonesia sudah mulai menembus kompetisi yang lebih kompetitif di luar negeri. Pola permainan yang lebih modern. Dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, permainan timnas kini lebih terorganisir. Tidak lagi mengandalkan serangan sporadis atau umpan panjang tanpa tujuan, Indonesia kini lebih rapi dalam membangun serangan dan memiliki pertahanan yang lebih solid.
Mentalitas yang lebih kuat, kemenangan besar atas Nepal juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar bermain bertahan atau puas dengan kemenangan tipis. Tim ini memiliki ambisi untuk terus mencetak gol dan mendominasi permainan. Tanggapan pengamat, Indonesia jadi tulang punggung ASEAN. Beberapa pengamat sepak bola ASEAN menilai bahwa Indonesia bisa menjadi tulang punggung sepak bola kawasan ini di masa depan. Salah satu analis sepak bola dari Thailand, Titipong Chayapum, menyebut bahwa Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi tim terbaik di Asia Tenggara. Indonesia memiliki tim yang berkembang pesat. Mereka memiliki pelatih kelas dunia, pemain muda yang berbakat, serta mentalitas yang semakin kuat. Jika mereka bisa terus berkembang seperti ini, dalam waktu dekat mereka akan menjadi tim yang paling ditakuti di ASEAN. Selain itu, media Vietnam dan Malaysia juga mulai melihat Indonesia sebagai rival yang semakin tangguh. Jika dulu Thailand dan Vietnam selalu dianggap sebagai yang terkuat di ASEAN, kini Indonesia mulai menunjukkan potensi besar untuk menyaingi mereka, bahkan melampaui. Jangan meremehkan proses. Bagi mereka yang meremehkan kemenangan atas Nepal, perlu dipahami bahwa setiap kemenangan adalah bagian dari proses. Tim besar tidak lahir dalam semalam. Jepang, Korea Selatan, dan bahkan Thailand membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai level seperti sekarang. Kemenangan besar atas Nepal bukan sekadar angka di papan skor, tetapi juga simbol bahwa Indonesia sedang dalam jalur yang benar. Tim ini tidak hanya menang, tetapi juga mendominasi, menunjukkan permainan yang rapi, dan memiliki tekad untuk terus berkembang. Jadi, apakah kemenangan atas Nepal sesuatu yang patut dibanggakan? Tentu saja, karena itu adalah salah satu langkah menuju tujuan yang lebih besar, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama sepak bola di Asia. Sepak bola bukan sekadar permainan di atas lapangan. Ia adalah gairah, semangat, dan kebanggaan sebuah bangsa. Salah satu elemen yang sering menjadi pembeda dalam pertandingan adalah dukungan supporter. Hal ini yang kini menjadi sorotan pengamat sepak bola Malaysia, yang mendesak tim nasional mereka, Harimau Malaya, untuk meniru totalitas supporter Indonesia dalam mendukung tim kebanggaan mereka. Totalitas supporter Indonesia, kebanggaan yang sulit ditandingi. Supporter Indonesia dikenal sebagai salah satu yang paling militan dan penuh semangat di Asia Tenggara, bahkan di Asia secara keseluruhan. Baik di tingkat klub maupun tim nasional, mereka selalu hadir dengan jumlah besar, menyanyikan chant sepanjang pertandingan, serta memberikan tekanan kepada lawan dengan atmosfer yang menggelegar.